Halo, selamat pagi Sobat Matematika. Berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita mau melanjutkan materi kita untuk kelas 12 peminatan, yakni mengenai turunan implisit. Di mana turunan implisit ini dia dimuat dalam kompetensi dasar yang sama di kompetensi mengenai turunan trigonometri. Bagaimana cara menurunkan fungsi implisit akan kita bahas tuntas di sini. Tonton videonya sampai habis ya. Selamat belajar. Fungsi implisit itu apa? Fungsi implisit adalah fungsi yang terdiri dari dua atau lebih variabel, yakni variabel bebas dan variabel tak bebas yang berada dalam satu ruas dan tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Selama ini sudah yang kita kenal adalah seperti ini ya. Ini yang kita namakan dia sebagai fungsi eksplisit. Misalkan nih, kalau dia fungsi fx sama dia dengan x kuadrat atau fx sama dengan sin x tambah 2 misalnya, gitu ya. Akan tetapi untuk fungsi implisit dia nanti dibuat dalam bentuk seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut dia sebagai fungsi implisit. Fungsi implisit contohnya bisa nanti kita buat fx, y sama dia dengan x kuadrat y ditambah 2y kuadrat tambah x kuadrat misalnya. Ini dia dalam satu ruas. Artinya di sini ada variabel x dan ada variabel y-nya yang harus kita turunkan bersama-sama. Proses penurunannya sebenarnya tidak jauh beda dengan proses yang kita lakukan di fungsi eksplisit. Akan tetapi apabila nanti kita temukan dua seperti ini, berarti harus kita turunkan dua kali. Yang pertama kita turunkan terhadap x dan yang kedua kita turunkan terhadap y. Biar lebih jelas, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Kita lihat soal nomor 1, tentukan turunan implisit dari x kuadrat ditambah y sama dengan x pangkat 3 ditambah y pangkat 3. Turunan dari x kuadrat. Nah, karena di sini hanya x kuadrat, berarti kita turunkan dia terhadap x. Maka hasilnya adalah turunan dari x kuadrat seperti biasa, 2x dx. Oke, ditambahkan turunan dari y. Karena di sini hanya variabel y, berarti kita turunkan terhadap y saja. Maka turunan dari y itu kan 1 ya, berarti dy sama dia dengan turunan dari x pangkat 3 kita turunkan terhadap x. Maka hasilnya 3x kuadrat dx. Ditambahkan ini kita turunkan terhadap y. Berarti hasilnya adalah 3y kuadrat dy. Oke. Kalau sudah seperti ini, sama-sama kita bagi dia dengan dx. Sehingga kita hasilkan ini jadi 2x ditambah ini jadi dy dx. Yang ini jadi tinggal x kuadrat ditambah 3y kuadrat dy dx. Nah, kalau sudah seperti ini, bolehlah kita pindahkan yang ininya ke kiri, jadi tinggal dy dx dikurang 3y kuadrat dy dx sama dia dengan 3x kuadrat dikurang 2x. Ada dy dx-nya, kita keluarkan dy dx-nya. 1 kurang 3y kuadrat sama dia dengan 3x kuadrat dikurang 2x. Maka dy dx-nya sama dia dengan 3x kuadrat dikurang 2x per 1 kurang 3y kuadrat. Dan inilah yang merupakan turunan pertamanya, atau sering nanti kita buat dia jadi f aksen x, y-nya. Atau selama ini kan yang kita sebut dia sebagai f aksen atau turunan pertamanya. Kita lihat ke contoh soal nomor 2, tentukan turunan implisit dari x kuadrat y tambah 2y pangkat 3 sama dengan 3x tambah 2y. Kita lihat di sini x kuadrat y, berarti ada dua variabel di sini ya, sekaligus makanya kita harus dia turunkan terhadap x, kemudian turunkan juga terhadap y.
Berarti bisa kita buat turunannya terhadap X, anggap Y-nya itu jadi konstanta. Maka ini kan anggap saja dia Y-nya itu jadi kayak akar 5 atau 5. Berarti kalau kita turunkan dia 5X kuadrat, maka hasilnya adalah apa nih? 10X. Berarti ini nanti hasilnya jadi 2YX. Nah, bisa kita buat jadi 2XY dx. Gitu ya, kita turunkan dia terhadap X. Kemudian kalau kita turunkan dia terhadap Y, X kuadratnya jadi konstanta, sehingga kita peroleh X kuadrat dy sama ditambah ini hanya variabel Y, berarti tinggal kita turunkan saja dia terhadap variabel terhadap Y. Kita peroleh nanti di sini adalah 3 kali 2 6 Y kuadrat dy sama dia dengan turunkan terhadap X 3 dx ditambahkan 2 dy. Kalau sudah seperti ini tinggal sama-sama kita bagikan dengan dx, kita peroleh 2xy ditambah x kuadrat dy dx ditambahkan yang ini jadi 6y kuadrat dy dx sama dengan 3 tambah 2 dy dx. Saya rasa bisa ya. Ada dy dx, ada dy dx, kita operkan semua ke kiri yang ada di dx-nya. Maka x kuadrat ditambah 6y kuadrat dikurang 2 dy dx sama dia dengan 3 kurang 2xy. Maka dari sini kita peroleh dy dx-nya sama dengan 3 kurang 2xy per x kuadrat ditambah 6y kuadrat dikurangi 2. Dan ini adalah turunan pertamanya dari fungsi implisit ini. Contoh soal nomor 3, tentukan turunan implisit dari sin x kuadrat ditambah y sama dengan y kuadrat kali 3x tambah 1. Kita turunkan ini terhadap x dulu. Berarti kalau kita turunkan dia terhadap x, maka y-nya kita anggap sebagai konstanta. Maka turunan dari sinus adalah kosinus x kuadrat ditambah y. Kan gitu ya, turunan trigonometri yang sebelumnya kita pelajari. Sekarang kita turunkan yang dalam kurung terhadap x. Turunan dari x kuadrat tambah y, turunan dari x kuadrat adalah 2x, sedangkan turunan y terhadap x itu adalah 0. Maka kita hasilkan 2x dx. Tambah, kita turunkan dia terhadap y, tetap dia kosinus x kuadrat tambah y. Kalau dia kita turunkan terhadap y, berarti turunan dari x kuadrat jadi 0, turunan dari y-nya jadi 1. Berarti tidak usah kita tulis satunya, dy sama dia dengan yang ini nih. Kita turunkan dulu dia terhadap x. Ini kita anggap sebagai konstanta, yang ini juga sebagai konstanta. Maka hasilnya jadi 3y kuadrat dx. Oke. Kemudian kita turunkan terhadap y, ini jadi konstantanya. Maka hasilnya adalah 2 kali konstanta, jadi 6x ditambah 2y dy. Sama-sama kita bagikan dia dengan dx. Maka ini jadi 2x cos x kuadrat ditambah y ditambahkan yang ini cos x kuadrat ditambah y dy dx sama dia dengan 3y kuadrat ditambah, kalikan saja ya, jadi 6xy ditambah 2y dy dx. Yang ada dy dx nya kita operkan ke kiri, maka kita peroleh dy dx di sini jadi cos x kuadrat ditambah y dikurang yang ini 6xy kurang 2y sama dia dengan 3y kuadrat dikurang 2x cos x kuadrat ditambah y. dy dx sama dengan
3y kuadrat dikurang 2x cos x kuadrat ditambah y per cos x kuadrat ditambah y kurang 6xy kurang 2y. Jadi inilah turunan pertamanya. Contoh soal nomor 4, tentukan turunan implisit dari cos xy sama dengan 1 kurang x kuadrat. Kita buat dulu turunan dari ini terhadap x. Turunan dari cos adalah min sin xy. Turunan dari xy-nya terhadap x adalah y dx. Kemudian turunan cos xy terhadap y tetap dia sin xy. Kita turunkan tadi terhadap y ya, jadi hasilnya x dy sama dengan turunan dari 1 0, turunan dari x kuadrat adalah 2x dx. Kalau sudah seperti ini kita turunkan di sama-sama kita bagi dx, maka hasilnya min y sin xy dikurang x sin xy dy dx sama dengan minus 2x. Minus x sin xy dy dx sama dia dengan minus 2x ditambahkan y sin xy. Sehingga kita peroleh dy dx sama dia dengan minus 2x ditambah y sin xy per min x sin xy. Atau bisa juga nanti kita buat ini jadi 2x kurang y sin xy per x sin xy, biar di bawah jadi positif ya. Dan ini adalah turunan pertama fungsi implisit yang ini. Contoh soal nomor 5, hitunglah nilai dy dx di titik 0, v dari xy sama dengan sin x kurang y. Kita turunkan dulu. Karena di sini ada variabel x dan y, berarti kita turunkan dia terhadap x, kemudian kita turunkan terhadap y. Kalau kita turunkan terhadap x, maka hasilnya adalah y dx. Kita turunkan dia terhadap y, hasilnya x dy sama dia dengan turunan dari sin adalah cos x kurang y. Kita turunkan dulu terhadap x ya. Maka turunan dia terhadap x ini kita anggap konstanta, makanya dia tetap 1 dx. Ditambahkan turunan dia terhadap y-nya x kurang y dikalikan ini kita anggap konstanta, habis. Jadi turunan dari minus y adalah minus 1 dy. Jadi sini sama-sama kita bagikan dia dengan dx, maka kita peroleh y ditambah x dy dx sama dengan cos x kurang y tambah, atau jadi kurang ya, kurang cos x kurang y dy dx. Kita pindahkan yang ini ke kiri, kita peroleh x ditambah cos x kurang y dy dx sama dengan cos x kurang y dikurangi dengan y. Maka dari sini dy dx nya sama dengan cos x kurang y per x ditambah cos x kurang y. Yang diminta adalah tentukan nilainya di titik 0, v, artinya x nya 0, y nya v. Maka dy dx nya untuk titik 0, v ini nanti sama dia dengan ganti x nya dengan 0, y nya dengan v. Maka kita peroleh cos 0 kurang v dikurangi dengan v per x nya jadi 0 ditambah cos 0 kurang v dikurang v per 0 tambah hasilnya jadi cos minus v. Ingat ketika kita belajar di kelas 10, cos minus alfa hasilnya adalah cos alfa. Jadi yang ada dia sinus
sudut negatif, yang positif hanya dari kosinusnya, sedangkan sinus dan tangen dia jadi negatif. Berarti kosinus V itu adalah 180 derajat, kosinus 180 derajat hasilnya adalah minus 1 kurang V per minus 1, atau sama saja dia dengan V tambah 1. Itulah nilai dari dy dx-nya untuk titik 0, V. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar ya. Jangan lupa untuk yang baru bergabung, silahkan subscribe, like dan komennya, dan juga bunyikan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran saya selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak kawan kita belajar bersama di channel ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. See you!